Ketika kita semua dibukakan mata atas apa yang terjadi dengan Jokowi, maka seharusnya kita jangan biarkan ini terjadi lagi. Gibran itu adalah tanda legasi Jokowi akan terus dilanjutkan. Mau negara ini lebih amburadul, silakan percayakan negara ini ke Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siword. Genap sudah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kali ini kita akan khusus fokus kepada Gibran. Belum lama ini ada survei tentang Gibran. Biasanya setelah 1 tahun pemerintahan, banyak survei tentang kinerja Prabowo sebagai presiden. Tapi ini ada satu survei tentang Gibran. Hasil survei ini menunjukkan, kalian mungkin sudah tahu, tingkat kepuasan yang sangat rendah terhadap sang wakil presiden. Hasil ini datang dari survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO yang bertema 1 tahun pemerintahan evaluasi dan catatan publik. Meskipun survei itu tidak dalam kapasitas menguji persepsi publik atas kinerja Gibran, dengan alasan wakil presiden tidak punya kewenangan melekat, tapi saya rasa ini adalah pelajaran yang bagus untuk diambil. Survei ini simple. Pertanyaannya adalah seberapa puas publik dengan keberadaan Gibran dalam mendampingi Presiden Prabowo. Hasilnya, responden yang sangat puas dengan kinerja Gibran, coba tebak berapa persen? Ternyata hanya 2%. Responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Gibran cuma 27%. Yang merasa cukup dengan kinerja Gibran mencapai 34%. 32% responden tidak puas dengan kinerja Gibran, dan yang mengaku sangat tidak puas angkanya 5%. Saya rasa Jokowi kecolongan dengan hasil survei yang buruk tentang Gibran. Biasanya Jokowi cukup protektif terhadap segala sesuatu yang berpotensi mencoreng citra negatif Gibran. Mungkin Jokowi saat ini masih syok saat ditanya tentang utang kereta cepat Wus. Seperti diketahui, Jokowi hanya bisa terdiam, terpaksa tersenyum sambil keringat dingin, mulutnya mendadak kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Ya, gimana enggak terkejut? Ada dugaan biaya pembangunan kereta cepat di markup hampir 3 kali lipat daripada proyek sejenis di Cina. Sehingga ada beberapa orang yang mendesak agar proyek ini segera diusut sampai tuntas. Ada juga pengamat yang curiga Jepang diikut sertakan dalam tender yang tujuannya untuk melambungkan harga proyek. Ini kemudian diperparah dengan blunder dari ucapan Luhut bahwasannya proyek ini, kata dia, sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Tambah marahlah masyarakat mendengar ini. Katanya sudah busuk itu barang dari awal. Kenapa masih dipaksakan? Kenapa harga proyeknya sangat tinggi? Apalagi kalau benar ada dugaan markup harga beberapa kali lipat. Ada bau busuk di balik masalah ini, dan saya merasa Jokowi adalah orang yang patut ditanyai sampai detil. Dari reaksinya yang bungkam dan tidak berani menjawab, itu adalah tanda bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya Jokowi itu jago mengelak, pintar bikin alasan, pandai berlagak, tidak tahu apa-apa. Tapi ketika ditanya tentang utang kereta cepat, Jokowi balik badan dan menjauhi wartawan. Jelas sekali Jokowi itu syok atau mungkin ketakutan. Saking sibuknya Jokowi mencuci semua noda yang menempel pada dirinya, dia tidak sadar Gibran belakangan ini dirujak habis-habisan oleh netizen dan masyarakat. Dan sekarang muncul survei yang menghantam Gibran dengan telak. Bukan salah surveinya sih, tapi memang inilah kenyataannya, dan Jokowi tidak sempat mengkondisikan agar muncul survei tandingan buat Gibran. Setahun menjabat sebagai wakil presiden, Gibran sudah pasti gagal mewujudkan ekspektasi besar, harapan besar generasi muda yang sempat menaruh harapan untuk dia. Siapa sih yang bisa lupa dengan janjinya yang super bombastis, menciptakan 19 juta lapangan kerja? Apanya yang lapangan kerja? Mungkin yang ada itu lapangan padel. Gibran yang katanya representasi anak muda, itu hanyalah narasi dari pendukung Gibran yang sayangnya dipercaya oleh banyak orang. Mau-mau aja dibodohi dan dibohongi.
Gibran itu sebenarnya hanyalah boneka Jokowi untuk menjaga kepentingannya agar tidak terganggu. Saking kacaunya situasi politik di negara ini, Mahkamah Konstitusi sampai berbuat sesuatu yang gila demi seorang Gibran. Gibran bukan mewakili anak muda, tapi mewakili Jokowi dan keluarganya. Gibran bukan bekerja demi rakyat, tapi bekerja untuk memastikan Jokowi tetap relevan dan tidak terlupakan. Kalau kalian masih tidak percaya Gibran itu adalah kegagalan besar pemerintahan sekarang ini, ada satu video baru yang viral. Di video itu, seorang perempuan yang mengaku peserta CPNS optimalisasi, dia meminta pesan dari Gibran sebelum bertugas di RRI Ambon. Gibran kemudian memasang tampang seolah lagi terburu-buru, kemudian menjawab, "Oh, optimalisasi ya? Nanti ya." Pemandangan seperti ini bukan yang pertama kalinya buat Gibran. Kalau sekali dua kali masih bisa dimaklumi, tapi ini sudah berulang kali. Dia sudah terlalu sering ngeblank dan bingung ketika ditanyai sesuatu. Bisa menjawab pertanyaan dengan benar aja sudah bersyukur banget. Gibran ini lebih mirip anak sekolah yang tidak ngerti pelajaran yang dijelaskan guru, dan ketika ditanyai, dia kebingungan, tidak tahu harus menjawab apa, seperti orang ketiduran. Dengan model seperti ini, apa sih yang mau diharapkan dari dia? Mau mengharapkan dia bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja? Agak aneh kalau ada yang berpikir Gibran bakalan bisa mewujudkan itu. Ada banyak fenomena ribuan pelamar kerja membludak dan berdesak-desakan demi mencari lowongan kerja yang cuma sedikit. Sedangkan di pemerintahan, banyak orang tidak kompeten bisa dengan enaknya duduk di kursi empuk. Banyak yang rangkap jabatan. Gibran cuma bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan 19 juta lapangan kerja, 1 juta lapangan kerja pun mungkin dia tidak sanggup menyediakan. Makanya jangan heran kalau yang puas dengan kinerja Gibran itu cuma secuil. Bahkan bisa dicurigai yang puas dengan Gibran adalah mereka yang entah dipaksa atau terpaksa memuji Gibran. Atau mungkin sebagian adalah termul yang siap gila demi membela junjungannya. Dan jangan lupa, ini baru jalan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Hampir bisa disimpulkan, kepuasan terhadap Gibran akan makin terjun bebas di masa yang akan datang. Sekarang aja banyak yang sudah muak. Tahun depan mungkin mereka mulai jijik, kemudian kesal, marah, dan lebih berharap pingsan daripada hidup di negara yang dipimpin oleh wakil presiden sekelas Gibran. Bagi yang merasa sudah tidak tahan dengan Gibran di tahun pertama menjabat, ingat, masih ada 4 tahun lagi. Ketika kita semua dibukakan mata atas apa yang terjadi dengan Jokowi, maka seharusnya kita jangan biarkan ini terjadi lagi. Gibran itu adalah tanda legasi Jokowi akan terus dilanjutkan. Mau negara ini lebih amburadul, silakan percayakan negara ini ke Gibran. Sebagai penutup, kalau nanti tiba-tiba ada muncul survei tandingan yang misalnya menyebut tingkat kepuasan Gibran mencapai 90%, tolong jangan kaget apalagi sampai pingsan. Biasanya sih bakalan ada, tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti. Kalaupun nanti muncul survei seperti itu, seharusnya kalian sudah paham ini ulah siapa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.